Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Agung Jaya Temisela dengan nomor induk mahasiswa 12070300002. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan mengenai kontrol komponen menggunakan LDR. Nah, dimana untuk tujuan dari kontrol komponen menggunakan LDR ini, modul kali ini tuh yang pertama, kita akan memahami fungsi dari si LDR dalam rangkaian, dan juga kita memahami penggunaan nilai ADC atau analog digital converter, dan juga kita dapat menjelaskan mengenai rangkaian dibuat. Di sini saya membuat 2 rangkaian, nanti kita jelaskan, dan juga dapat mengontrol komponen dengan LDR. Nah, di mana di sini saya membuat 2 buah rangkaian dengan beberapa komponen yang berbeda gitu. Nah, di sini saya membutuhkan, tentu saja di rangkaian pertama ini membutuhkan Arduino, dan ada breadboard, kemudian 6 buah LED, 6 buah resistor 220 ohm, 1 buah LDR, dan 1 buah resistor 1 kilo ohm, dan 2 buah buzzer. Dan ini seperti kita ketahui, LDR ini atau fotoresistor ini merupakan sensor ya, sensor LDR ini sensor cahaya, di mana ini itu merupakan salah satu jenis resistor nilai resistansinya ini tergantung atas intensitas cahaya gitu. Jadi ketika nantinya si LDR ini diberikan cahaya, nilai resistansinya ini akan bagaimana, dan ketika tidak ada cahaya maka nilai resistansi ini akan bagaimana, kita buktikan di simulasinya nanti. Dan juga di sini kita menghubungkan rangkaian ini. Nah, seperti biasa di sini untuk resistor dan LED kita hubungkan dengan anoda, dan juga yang kaki resistor ini kita hubungkan dengan pin pada Arduino itu sendiri. Dan juga yang lain juga sama, buzzer juga ketika yang negatifnya kita hubungkan ke ground, dan yang positifnya ini kita hubungkan kepada salah satu pin dari si Arduino itu sendiri. Dan juga untuk yang LDR atau fotoresistor ini kita hubungkan salah satunya dengan resistor, dan juga yang terhubung dengan resistor ini kita hubungkan kepada pin analog in pada Arduino-nya. Dan juga yang satunya lagi kita hubungkan dengan VCC. Nah, mungkin lanjut ke pemrogramannya. Nah, di sini seperti biasa kita membutuhkan header-nya atau pendefinisiannya. Di sini hijau di pin 10, kuning di pin 9, orange di pin 8, biru di pin 7, merah di pin 13, putih di pin 6, buzzer 1 dan 2, 12 dan 11, dan juga sensor di 0, ini nilai analog ya, sensor dimasukin ke pin yang analog. Dan juga ini ada di integer data. Nah, di sini juga ada void setup dan void loop. Void setup ini seperti biasa, ini ada pin modenya. Di sini komponen seperti LED dan buzzer ini sebagai output, dan sensornya ini sebagai inputnya gitu ya. Dan juga serial begin-nya ini karena kita menggunakan serial monitor, maka kita menggunakan serial begin senilai 9600. Dan di sini ada void loop-nya. Nah, void loop-nya ini akan data sama dengan analog read, atau data ini akan sama dengan akan membaca nilai analog pada si sensor. Karena kan si sensor ini kita hubungkan dengan pin pada Arduino ya. Jadi nanti kita akan membaca nilai analognya gitu ya, nilai analog dari si sensor, dan juga serial pinnya nilai ADC. Nah, nilai ADC ini apa sih sebenarnya? Nilai ADC ini merupakan analog to digital converter, atau sebuah pengubah input analog ini menjadi kode-kode digital gitu. Jadi atau kode-kode biner gitu ya. Jadi dimana itu kan nantinya dimana itu kan merupakan rangkaian analog yang kemudian nanti output ini berupa digital gitu. Jadi akan mengubah nilai analog menjadi sebuah nilai digital gitu. Dan juga sekarang kita akan mengubah di situ kan nanti akan ada nilai ADC-nya gitu, dari nilai ADC dari si resistor dari LDR ini sendiri. Jadi ADC ini merupakan pengubah input analog menjadi nilai digital gitu ya, atau kode-kode digital. Nah, di sini juga untuk logikanya, di sini jika data sama kurang dari 400, maka di sini saya memprogram ini semua LED akan menyala secara bergantian, dan sedangkan buzzer akan
akan mati gitu dalam keadaan low. Sedangkan buzzer dalam keadaan low. Dan kemudian selanjutnya, ketika lebih dari 400 si datanya, maka si LED ini tidak akan menyala, dan si buzzer ini yang akan menyala karena dalam keadaan high. Saya memprogramnya dalam keadaan high. Oke, mungkin kita lanjut aja ke simulasinya. Nanti di sini kita akan memunculkan nilai ADC-nya pada serial monitornya seperti tadi, yang ini serial.print nilai ADC, serial print-nya atau nanti akan memprint nilai data, dan data ini merupakan dari nilai analog si sensor. Oke. Oke, ini dalam keadaan gelap ya, tidak diberi cahaya sama sekali si sensornya, maka nilai ADC-nya ini atau analog to digital converter-nya ini senilai 6. Dan hanya si LED saja yang menyala karena kurang dari 400. Ini kan kita memprogramnya ketika kurang dari 400, maka LED akan menyala secara bergantian dan si buzzer akan mati ya, atau dalam keadaan low. Oke, ini merupakan ketika tidak diberi cahaya sama sekali. Kemudian kita coba beri cahaya secara sedikit demi sedikit. Nah, ini masih di dalam keadaan kurang dari 400 ya. Ketika nilainya 301, kemudian kita beri cahaya lagi sedikit lagi. Nah, ini lebih dari 400. Ketika dalam keadaan lebih dari 400 ini, maka si buzzer yang berbunyi. Karena kita memprogramnya ketika dalam lebih dari 400, maka buzzer berbunyi dan LED tidak akan menyala gitu. Ini ketika kita beri cahaya, maka akan terus melebihi dari nilai 400. Ini sekarang 679. Kemudian kita kurangi lagi intensitas cahayanya. Nah, ini kita kurangi lagi intensitas cahayanya, maka hanya LED saja yang menyala secara bergantian dan buzzer tidak akan berbunyi. Ini merupakan kontrol LDR, kontrol komponen dengan LDR gitu ya. Di sini nilai ADC ini nilai 224. Kita lanjut ke rangkaian yang kedua, yaitu dengan beberapa komponen yang berbeda. Oke, di sini untuk rangkaian ini kita membutuhkan ada rangkaian baru ya. Di sini rangkaian motor DC, 2 buah motor DC dan 2 buah gearbox. Seperti biasa, motor DC ini merupakan yang akan mengubah menjadi energi gerak gitu. Jadi akan mengubah arus listrik menjadi energi gerak, dan gearbox juga sama. Di sini kita membutuhkan 2 buah motor DC, 2 buah gearbox, dan 3 buah LED dan 3 buah resistor senilai 220 ohm dan 1 buah resistor senilai 1 kilo ohm dan LDR atau sensornya gitu ya, seperti sudah dijelaskan. Juga membutuhkan Arduino-nya dan breadboard juga. Oke, di sini juga untuk kita hubungkan juga sama seperti sebelumnya, yang anoda pada LED kita hubungkan dengan resistor, dan yang kaki resistor ini kita hubungkan dengan pin dari Arduino dan seterusnya gitu. Dan juga untuk yang motor DC ini, terminal satunya ini kita hubungkan ke ground, dan terminal 2-nya ini kita hubungkan ke salah satu pin dari Arduino. Dan juga untuk gearbox juga sama, yang negatif kita hubungkan ke ground dan yang positif kita hubungkan ke salah satu pin dari Arduino. Dan untuk si sensornya kita hubungkan juga dengan A0 atau pin analog dari analog in-nya ini di A0 ya, pin A0. Nah, di sini untuk pemrograman juga hampir sama seperti sebelumnya. Namun ini outputnya agak berbeda ya. Seperti biasa, ini hijau di pin 13, kuning di pin 12, biru di 11, motor DC1 di 10, 2 di 9, gearbox 1 di 8, gearbox 2 di 7, sensor di 0, dan data. Nah, di sini flight setupnya seperti biasa, 2 buah motor DC, 2 buah gearbox, dan 3 buah LED ini sebagai output ya. Kemudian sensornya ini sebagai input. Dan juga kita menuliskan serial begin, karena kita akan munculkan nilai serial pada serial monitor senilai 9600. Ini merupakan nilai ideal dari serial pada Arduino itu sendiri. Dan juga sini ada fade loop yang akan mengeksekusi beberapa kali ya, yang akan mengeksekusi berulang kali. Nah, di sini data, jika data sama dengan akan membaca nilai analog si sensor, serial print akan memprint nilai ADC. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, ADC itu analog to digital converter, atau yang akan mengubah nilai analog menjadi nilai digital gitu. Nanti kita akan munculkan nilai ADC-nya gitu ya. Nah, di sini serial.println-nya akan memprint data. Data ini yang tadi akan membaca nilai analog. Jadi datanya ini didapat dari yang membaca nilai analog pada si sensor. Nah, kemudian kita masukkan logika.
logika if jika data ini kurang dari 400 maka hanya LED saja yang menyala, sedangkan motor DC dan gearbox semuanya akan mati atau dalam keadaan low. Dan jika lebih dari 400 maka si LED ini tidak akan menyala dan si motor DC dan gearbox yang akan menyala atau dalam keadaan high. Dengan nilainya juga sama juga 100 atau 0,01 second. Kita lakukan start simulasi. Oke, ini kita start simulasi. Nah, ini tidak dalam keadaan diberi cahaya sama sekali, maka ada di sini nilai 6 dan hanya LED yang menyala, sedangkan motor DC dan gearbox tidak menyala sama sekali. Ini tidak diberi cahaya. Kemudian kita beri cahaya si sensornya. Namun masih dalam kurang dari 400, maka hanya LED saja yang menyala dan yang lainnya mati. Dan kita beri cahaya lagi, lebih intens lagi. Nah, kita beri cahaya lagi ke si LDR-nya atau ke si sensornya, maka si motor DC ini akan menyala dan gearbox juga akan menyala. Nah, di sini kita dapat lihat ini bergerak si motor DC dan si gearbox-nya. Ini karena si ADC ini lebih dari 400 atau senilai 517. Kemudian kita beri cahaya secara intens. Kita beri cahaya dan di sini nilai ADC ini nilai 679 ketika diberi cahaya secara intens kepada si LDR-nya gitu. Kemudian kita kurangin lagi intensitas cahayanya. Nah, kita kurangi lagi ketika ada kurang dari 400, maka kembali lagi kepada pemrograman seperti sebelumnya, hanya LED saja yang menyala, sedangkan motor DC dan gearbox akan mati gitu. Mungkin cukup sekian dari saya untuk rangkaian untuk video kali ini. Selebihnya mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum.